Baik, jadi sekarang ke pertanyaan berikutnya Mas Heru. Saya ingin, ini dalam rangka menyemangati, mungkin kan kawan-kawan mitra UKM bertanya, wah bisa apa yang harus kita masuki gitu ya. Nah, saya terus terang memang dari pertama kali ketemu Mas Heru cerita mengenai apa namanya, sebagai YouTuber, kemudian ini bisa emas ini bisa sebagai, bukan hanya sebagai investasi, tapi emas bisa sebagai memang bisnis kita. Gitu ya. Nah, waktu itu Mas Heru menggambarkan, waktu itu mulainya sudah 15.000 ya YouTuber, anggota WA grupnya itu kan pakai marketingnya pakai WA group. Oh, WhatsApp group ya. Itu sudah baru berapa tuh waktu tahun 2019? Baru berapa ya? Baru 10 kali gitu ya. Nah, jadi memang waktu itu yang 10 grup. Jadi mungkin Mas Heru bisa cerita apa sih apa namanya, bagaimana nih kira-kira bisnis emas nih buat kawan-kawan yang ingin memulai. Karena saya percaya emas itu bisa, ya memang itu kan pengganti uang ya gitu istilahnya, bisa memang sebagai investasi, apakah memang bisa sebagai bisnis gitu, kira-kira Mas Heru bisa terangkan ke mitra TU Center. Iya, baik. Jadi gini Pak Ud, terkait emas itu ya, itu ada yang mau dijadikan alat investasi bisa dibeli, disimpan, tunggu sampai naik, ambil untung, it's okay. Tapi kalau mau dijadiin bisnis juga bisa. Nah, karena gimana kira-kira prospek bisnis emas ke depan nih? Ini yang saya mau bagi nih Pak. Sebenarnya bisnis itu kan berangkat dari problem. Ya kan? Every problem is business. The bigger problem, the bigger business. Opportunity, ya nggak Pak? Betul ya Mas Heru kan lebih pinter dari saya. Betul nggak Pak? Nah, ini kalau dibilang guru kencing berdiri murid kencing lain, ada kejadian nih. Jadi saya yang jadi terinspirasi dari Mas Heru. Bener Pak? Bigger problem, bigger business ya. Bener Pak. Oh, very Kan good. kalau kita mau presentasi pitch deck misalnya tentang startup, kan dia mereka ini problem, iya bisa disolusin. Ini seberapa besar problemnya? Kan di situ valuasi Pak. Oh bisnis saya bisa segede ini nanti. Oke deh injek, misalnya gitu. Ya, kembali ke sini, bisnis itu adalah dari problem. Jadi kalau ada problem jangan kecil hati dulu. Mungkin itu bisa jadi bisnis. Kalau banyaknya mengalami. Wah itu kalau di Islam ada tuh namanya innamal usri yusro. Ada kesulitan, ada kemudahan. Benar. Kalau itu mau didalamin cakep lagi tuh Pak. Bersama satu itu tunggal Pak. Satu kesulitan, ada jamak kemudahan. Oh gitu. Itu jamak Pak. Oh gitu. Ya ada mainannya juga gitu. Mantap. Bisa jadi Pak nama al itu tunggal. Oh gitu. Kemudahan itu jamak yang di situ. Oh gitu, dalam ayat itu. Iya, dan itu bukan setelah, bersama kan maaf bersama. Itu Pak. Harus positif. Oh jadi gitu saya. Siapa yang belajar, siapa yang ngajar nih. Kan sharing aja. Mantap. Wah, luar biasa. Oh gitu ya. Terus. Itu kadang-kadang orang di situ mengartikan setelah kesulitan ada kemudahan. Saya dengar Ustadz, bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Itu aja. Nah, kembali ke bisnis problem itu. Nah, saya lihat ke depan, itu kan krisis. Kalau saya ngomong kemarin dengan salah satu direktur perusahaan besar lah ya, Mas, krisis itu kan periodik istilahnya, periodikal gitu. Ada berapa tahun sekali gitu kan. Saya juga lihat tuh Pak, 98 ada krisis, 2008 ada krisis, kemudian 2018 2020, sekarang udah mau krisis lagi. Yang saya lihat Pak, krisisnya makin cepat, periodenya semakin singkat. Oke. Yang dimaksud krisis keuangan, finansial ya. Dan kalau sudah bicara finansial, emas di situ masuk sebagai safe haven. Gitu. Jadi semakin cepat krisisnya, semakin besar ini skalanya, emas masuk Pak. Gitu. Jadi bisnis emas pada saat krisis ya. Iya. Jadi dibilang bisnis emas meningkat pada saat krisis, karena krisis keuangan. Krisis keuangan. Dan ke depan makin agak-agak deg-degan kan, ya udah. Stay calm and buy gold before it's too late gitu. Terus tapi kalau emas kan orang beranggapan modalnya harus besar Mas. Betul. Nah, itu dia. Tapi kita kayaknya
nggak pakai modal. Nah, nanti Pak itu. itu berikutnya. Itu level OPM. Others people's money. Ada sih Pak. Itu kan Pak. Ya, betul. Nah, sekarang kita ke level bawah. Iya, siap. Itu advance. Iya. Dulu pun saya juga berpikir mau bisnis emas butuh berapa. Saya cari di internet. Ada yang butuh 4 miliar dan sebagainya. Memang tergantung mau bisnis emas yang seperti apa. Tapi kan saya sendiri membuka training ya Pak, buat orang-orang yang mau mulai belajar bisnis emas. Dulu orang tuh bayar 350 gitu ya. Sekarang udah 2 juta basic kan gitu ya. Dan sekarang saya nggak ngiklan lagi. Hanya bagi orang yang bertanya aja ya saya bagi ilmunya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi sekarang dengan segala fasilitas yang ada sekarang, ada internet dan sebagainya, sosial media, bisnis emas itu tidak melulu bicara modal yang besar. Ada brand-brand emas yang membuka peluang untuk jadi mitra, reseller, mungkin cuma 300-500 ribu udah bisa. Bisa Pak. Asal mau jualan aja gitu ya? Betul, asal mau jualan gitu. Dan ya mau jualan. Jadi pokoknya harus tekadnya, ya kalau jadi entrepreneur ya gimana ya saya ngomongnya. Pokoknya harus inilah. Tekad bulat. Dan berarti tekad bulat ya. Harus ini. Iya. Kalau Jabal Torik kan kapal udah terbakar. Nah, gitu. Sama kayak saya tuh. Keluar dari karyawan. Wah. Udah nggak ada gantungan lagi. There's no point of point to return. Gitu. Point to return. Nah, jadi kalau sekarang bisnis emas tuh udah relatif terjangkau, Pak. Gitu ya. Beberapa ratus ribu, 500, 1 juta udah bisa bisnis emas. Sangat mudah dan sangat banyak brand. Gitu. Nah, Gudang Emas sendiri mengawali dari rumah nganter. Nganter ke orang, ke customer gitu kan. Harus dikerjain sendiri tuh ya. Kerjain sendiri. Awal-awal kita itu jadi CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer. Iya. Bukan Chief Eksekutif ya. Jangan. Chief Everything Officer. Nah, ini bahayanya kalau yang dari karyawan yang udah level tinggi, Pak. Iya. Nggak mau bener itu tuh, kadang. Bener. Mindsetnya itu harus dirubah tuh. Bener. Harus mau ngerjain lagi perintilan. Ya, bener. Perintilan, nganter, hujan-hujanan gitulah. Dulu Bapak kan udah CD gitu kan. Iya. Kata Bapak, mending Mas Heru nganter-nganter naik motor bawa emas. Nah, saya bawa CD katanya. bener. Nah gitu, nganter-nganter sampai terus kita mikir gimana ya supaya lebih gede lagi. Kan gitu, mikir terus Pak. Nah, terus dari rumah, dari silaturahmi ketemu dengan Pak Uut, kita nyoba dan nggak langsung begini, nggak langsung banyak ujiannya, gitu ya Allah. Tapi benar kata mentor-mentor itu bilang slow success build character Pak, benar. Dan fast success create ego, benar banget. Fast success create ego. Iya. Slow success create karakter. Itu benar tuh. Iya benar. Itu benar. Banyak ya istilahnya OKB kan. Benar. Gitu. Sekarang banyak anak-anak muda yang push gitu kan. Nggak siap punya duit banyak, nggak siap dengan komunitas baru, macam-macam tuh efeknya tuh. Betul. Ada yang drug lah, ada yang perilakunya inilah kan gitu ya. Benar tuh. Iya. Jadi Gudang Emas tuh sekarang di posisi tahun keempat. Alhamdulillah bisa bertahan dari COVID Pak. COVID benar. Terus kita juga bersyukur, kita lihat sekarang startup banyak PHK Pak. Iya betul. Kita malah bisa nambah, bisa ngasih fasilitas gitu ya. Iya. Kalau udah mau makan udah tinggal makan sendiri, udah alhamdulillah kecil-kecilan ya. Tapi bukan berarti tidak mengalami masa nyungsepnya. Pernah juga semua kita modal tuh habis. Saya ditinggal temen. Nah, itu juga ngetes. Itu sebelum saya dong, kan saya kan nggak pernah ninggalin Mas Heru. Iya, bukan Bapak yang ninggalin, teman saya lain. Oh iya, gitu ya. Iya. Itu juga pelajaran. Awalnya kan ketika saya udah mulai gede, saya lihat ada teman saya yang dulu sering dekat, dia belum kerja kan. Nah, saya ajaklah kerja. Habis itu biar dia ada penghasilan juga gitu kan, kegiatan. Ada 2 orang tuh Pak. Jadi saya istilahnya kita mengajak mereka di saat kita sedang ada ada rezeki gitu, mereka lagi susah, nah, kita ajak mereka. Cuma pas saya susah mereka pergi, ya Allah. Gitu ya. Iya. Tapi untungnya karena saya udah sering ngikutin circle yang mindsetnya pengusaha, udah no drama, skip aja, skip, jalan terus.
Show must go on. Iya, udah skip aja, nggak usah terlalu banyak drama. Iya, skip aja itu. Nggak mau gabung, udah skip aja. Nggak usah ada baper-baperan, nggak ada waktunya. Dulu waktu karyawan baperan banget ini Pak. Tapi wah, begitu udah pengusaha, udahlah, yang penting-penting aja udah. Bareng oke, nggak bareng skip. Tapi ya namanya manusia ada down-downnya juga. Coba disemangati sama Mas Didit, Bang Ipul. Udah Pak, rezeki yang penting kita usaha. Rezeki insya Allah ada gitu. Bangkit lagi. Udah nol, bayangin Pak. Udah nol guys. Modal dari PAUD nih. Gimana saya mau bertanggungjawabkan ya Kak? Malu dong. Udah. Tapi kan saya kan nggak pernah ngoper-ngoprek. Nggak pernah. Cuma sebagai dosen kadang-kadang ngasih tes juga. Ini pertanyaannya ngeri guys. Waduh, dosen killer dah pokoknya. Cuma jadi saya makin matang ya sebagai pengusaha gitu kan. Oh gini kan, PAUD pengalamannya udah ini kan, udah ngerti ya. Ini bocah ini gitu. Nah itu saya ngalamin Pak. Akhirnya disemangatin juga teman, makanya akhirnya saya anggap pas momen of truth itu, udah sekarang lu gua anggap keluarga lu, karena lu ada di saat gua susah. Gitu kan. Lu ada. Sekarang saya berbagi Pak. Rezeki yang saya dapat dari sini, dari mana, saya berbagi sama teman-teman saya itu. Karena ya mereka lah yang ada di saat saya susah. Saya pengen kita senang bareng-bareng. Kalau cuma mau senang sendiri, pasti nggak panjang. Iya gitu. Betul nggak Pak, satu tim? Iya kan? betul. Saya mau semuanya senang. Nah, cuma teman-teman, saya kemarin berpikir juga antara ikhtiar ya dan hasil nih. Kita ikhtiar harus maksimal. Ya, cuma kata Agim, jangan bersandar pada ikhtiar. Jangan bersandar pada ikhtiar. Iya. Menarik tuh. Menarik tuh. Jadi Contoh, tetap sandarnya? pada Allah tetap tawakal. Gitu. Pak. Oke. Iya. Ikat dulu untanya, baru tawakal. Gitu kira-kira contoh kasusnya. Ya kan? Jadi ikhtiarnya maksimal. Gitu, maksimal. Abis itu jangan bersandar pada itu. Ya Allah kan saya udah gini gitu kan. Serahin aja, kalau Allah belum ngasih, ya udah, mungkin itu yang bukan mungkin, udah itu pasti yang paling terbaik buat kita. Kata lagi, jangan bersandar pada ikhtiar. Kalau cuma bersandar pada ikhtiar kan stres, kayak nggak punya Tuhan langsung bunuh diri apa kayak di Jepang itu kan profesionalisme tuh Pak. Betul. Gitu lah. Nah itu yang saya ingat juga tuh. Nah perjalanan gudang emas, kemudian akhirnya dapat, kita nggak tahu Pak ya. Istilahnya kalau saya minjam istilah Tokopedia ya, kan kalau ditanya Goldfather kalau mau mulai bisnis modalnya apa? Modalnya 3, mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita punya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu guys. Saya Pak, mana tahu saya akan sampai di level ini. Cuma niat bagi ilmu lewat YouTube doang. Awalnya ya. Nggak ada kepikiran Pak. Akhirnya sampai kalau ditanya kantor di mana, Pondok Indah. Wah, ya nggak sih, ngeri Mas, apa yang ngeri orang Jakarta ya, anak Jaksel nih. Iya, nggak ada yang tahu teman-teman itu. Yang penting kita jalan, kalau nggak jalan ya nggak, gimana mau sampai. Kita jalan aja, kerja, usaha terus ya yang bener. Nanti Allah ngasih kok itu kan. Ketika sampai kemudian saya dipertemukan PAUD nih, oke, mau level ini saya kasih mentornya nih. Terus saya dipertemukan lagi kan Pak, wah kayaknya tugas saya gede nih, lebih gede lagi nih. Kasih lagi mentor yang lebih gede nih Pak, makanya dapat ilmu lagi. Siap. Kita jalan aja, kita nggak tahu mau sampai. Allah punya rencana apa ya? Nggak tahu Pak. Yang penting ikhtiar di situ. Cuma kalau nggak ikhtiar ya selesai. Iya, betul. Jadi mungkin kalau bisa disamerikan, satu, bahwa berbisnis emas itu modalnya nggak besar, kecil, karena sudah banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang memang memungkinkan kita untuk modal ratusan ribu, bahkan 1 juta ini untuk memulai. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus ikhtiar. Hasilnya bagaimana itu bagian dari nanti bagaimana rezeki kita. Nah tadi di sebelumnya sudah dibahas tuh, ada masalah luck dan sebagainya. Jadi saya pikir nih luar biasa.
informasi penyemangat dari Mas Heru. Tadi saya jadi agak flashback Mas Heru. Kalau Mas Heru mulai dari YouTube menjadi pebisnis, nah ini siap bisnis besar, saya bisnis nggak gede-gede malah jadi YouTube. Terbalik. Mungkin ini jalannya. Karena kalau saya memang kemarin saya diperingatin sama ada orang tua bilang gitu ya, Pak Uut nih kan sekolah lah, membina UKM, bikin bisnis berbagilah gitu. Nah, saya pikir-pikir gimana cara berbagi yang ini, makanya saya berniat bikin TU Center ini memang bagian dari berbagi. Nah itu Pak. Sebelum bikin TU Center, kita mencoba dulu membuat konten-konten sehingga nanti mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari membangun TU Center itu. Baik kalau dengan itu Mbak, terima kasih banyak Mas Heru. Satu lagi Pak. Satu lagi, siap. Sebentar kalau gitu.